Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Doni Firmansyah, pakar slide presentasi. Kali ini kita ketemu di seri Amazing Slide Infographic yang membahas tentang perbedaan antara icon PNG dan SVG. Apa perbedaannya? Nah, kita akan bahas setelah ini. Untuk membahas tentang perbedaan antara icon SVG dan PNG, saya akan memberikan contoh tampilan infografis seperti halnya yang Anda lihat di layar. Biasanya, tampilan infografis itu memiliki gambar-gambar kecil yang mewakili kata kunci dari konten infografis tersebut. Sebagai contoh, di sini Anda bisa lihat ada gambar orang bermasker, ada gambar dilarang menyentuh ini ya, ada juga gambar hand sanitizer, mobil, dan lain-lain. Gambar-gambar kecil ini disebut dengan icon, ya. Inilah yang disebut dengan icon. Apa sih tujuan icon? Kenapa icon itu dipakai? Paling tidak ada 3 tujuan utama dari icon. Yang pertama, supaya infografis kita dan konten yang ada di dalamnya itu bisa lebih visual, sehingga membuat orang tertarik untuk membaca. Yang kedua, icon dipakai karena dia bisa menggantikan bullet point. Tahu ya bullet point? Biasanya kalau presentasi ada titik-titik di bagian depan dari kata-kata kita. Icon bisa menggantikannya. Tentu saja ini menjadikan tampilannya jadi lebih keren. Apalagi icon tersebut berkaitan dengan kata kunci di konten. Dan yang terakhir, icon itu memiliki fungsi untuk menggantikan simbol atau logo. Bagi Anda yang punya smartphone, tentu Anda bisa lihat interface-nya. Di situ akan banyak sekali ada simbol atau logo yang berupa icon. Nah, inilah fungsi icon, sehingga untuk membuat infografis, icon bukan lagi sesuatu yang asing. Lalu bagaimana dengan format PNG dan SVG? Nah, format PNG dan SVG adalah 2 format yang paling sering dipakai untuk penggunaan icon. Apa itu format PNG? Icon berformat PNG, dia singkatan dari Portable Network Graphic. Kenapa disebut dengan Portable Network Graphic? Karena selama ini icon PNG itu seringkali dipakai untuk tampilan gambar di website, di network. Makanya ada kata-kata network di situ. Ciri khasnya, yang pertama, dia itu formatnya image, formatnya foto, sehingga dia bersifat rasterize. Dia punya batas, dia punya ukuran tertentu. Ketika dia sampai batas maksimalnya, ketika diperbesar, maka nanti dia akan timbul pixelnya. Tentu saja karena dia memiliki satuan pixel, yaitu titik-titik yang membentuk gambar. Semakin banyak titik, maka gambar semakin tajam, dan tentu saja ini berpengaruh terhadap ukurannya. Ukuran file PNG dia relatif besar, hampir sama dengan ukuran file JPG. Tentu kalau Anda kenal, file JPG adalah file yang selama ini sering kita download dari Google atau search engine yang lain. Dan dia biasanya memiliki tampilan gambar yang umumnya transparan. Kalau Anda misalnya mencari kata kunci pengusaha gitu ya, atau misalnya Anda mau bikin microblogging di Instagram, biasanya kita memasang gambar-gambar yang tidak memiliki latar belakang. Nah, kata kuncinya itu bisa dengan businessman PNG atau businesswoman PNG, karena dia umumnya transparan latar belakangnya, sehingga ditempatkan di manapun di slide presentasi maupun di tampilan lain dia tampak oke. Dan yang terakhir, dia minim diedit. Tentu saja karena dia sudah dalam bentuk gambar, bentuk foto, tidak bisa diedit, maka gambar PNG ditampilkan biasanya apa adanya. Sedangkan gambar SVG, dia singkatan dari Scalable Vector Graphic. Kenapa dia disebut sebagai vektor? Karena dia berformat shape.
SVG atau icon SVG, dia adalah gabungan dari shape. Anda tahu ya shape ya, kotak, segitiga, lingkaran, garis, kurva, yang semuanya itu sebenarnya bukan gambar, tetapi rumus matematika yang divisualkan. Karena dia adalah shape dan atau rumus matematika, maka dia tidak memiliki satuan pixel, sehingga ketika diperbesar sampai ukuran berapapun dia tidak akan pecah. Meskipun demikian, karena dia adalah shape, ukurannya relatif kecil. Tentu saja karena dia bukan gambar, dia adalah visualisasi matematika. Sama seperti gambar PNG, dia juga ikonnya umumnya transparan. Dan perbedaannya, kalau PNG tadi dia minim diedit, kalau gambar SVG dia bisa diedit. Shape-nya bisa dibentuk, warnanya bisa diganti, dan lain-lain. Oke, saya memberikan contoh ya. Ini adalah gambar icon format PNG. Nah, gambar icon format PNG ini karena dia tidak bisa diedit, paling-paling kita bisa mengubah warnanya hanya menjadi grayscale saja, seperti ini. Perbedaannya, kalau dengan gambar SVG, dengan tampilan yang sama, maka dia bisa diubah atau diedit shape-nya dengan cara di-ungroup dulu, seperti ini hasilnya. Dan setelah di-ungroup, kita bisa mengubah entah itu bentuk matanya, entah itu bentuk maskernya. Sebagai contoh misalnya, saya akan mengubah warna maskernya misalnya menjadi warna orange, menjadi warna hijau, atau misalnya menjadi warna biru. Itu bisa. Ini kelebihan gambar SVG. Lalu, kalau saya ingin membuat infografis, icon mana yang harus saya pilih? Apakah PNG atau SVG? Nah, itu tergantung preferensi Anda. Begini, saya memberikan dua simpulan untuk PNG dan SVG. Mana yang harus Anda pilih, Anda sendiri yang menentukan. Anda membuat infografis dengan format PNG jika Anda membutuhkan resource yang berlimpah di search engine, entah itu Yahoo, di Google. Gambar-gambar PNG sangat berlimpah dan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Anda juga bisa membuat infografis dengan gambar PNG kalau Anda membutuhkan infografis yang cepat. Kenapa cepat? Ya karena tanpa perlu editing. Makanya Anda bisa memilih gambar PNG. Sedangkan untuk gambar SVG, Anda hanya bisa mendapatkannya di website-website khusus yang mengizinkan Anda untuk mendownload icon SVG. Sebagai contoh, ada flaticon.com. Anda bisa menuju ke web tersebut. Berikutnya, Anda menggunakan file SVG ketika Anda membuat infografis dengan icon yang mudah diedit. Anda butuh icon yang gampang dibentuk, Anda butuh icon yang mudah diubah warna, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan template warna infografis Anda. Oke, itu pembahasan saya tentang icon dengan format PNG dan SVG. Semoga mampu membantu pengetahuan Anda terhadap teknik penyusunan infografis. Sampai ketemu di seri Amazing Slide Infografik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.